Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi akan membahas tentang permasalahan hukum ya di Indonesia. Jadi beberapa lini sosial media sering kita dapati uploadan netizen tentang persamaan hukum ya terhadap warga negara Indonesia. Jadi dalam konten yang bisa diupload itu, kenapa hukum di suatu tempat berbeda di tempat lain. Misalnya di sana nyuri dihukum 3 bulan, yang satunya 3 tahun. Yang di sana melakukan pencurian tidak dihukum bebas, yang di sana bebas. Intinya ada perbedaan perlakuan atau perbedaan hukuman yang dilakukan oleh polisi atau aparat hukum lainnya terhadap fakta atau terhadap kasus yang sebetulnya kelihatannya sama. Misalnya sama-sama nyuri, kenapa ada yang dihukum, ada yang tidak, ada yang dibebaskan, ada yang ditahan langsung, ada yang enggak. Kemudian ada kasus misalnya pemerkosaan, hukumannya beda, ada yang bebas juga. Korupsi juga begitu, ada yang hukumannya ringan, ada yang tidak dilakukan penahanan, ada yang langsung ditahan dengan opini atau dengan penggiringan bahwa nanti uanglah yang mengatur semua itu, sehingga tujuan dari pembuat gambar itu adalah supaya tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa setiap kasus terjadi itu memang unik, mempunyai fakta yang berbeda ya. Setiap kasus berbeda, mulai dari saksinya, kemudian tersangkanya, korbannya, faktor pemaafnya, situasi, kemudian aparat penegak hukum, hukumnya itu sendiri, kemudian budaya ya. Bagi di tempat-tempat mungkin yang belum ramai atau masih di pedesaan, tentu kalau memang kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan tingkat kepala desa maupun pejabat-pejabat daerah dan polisi, tentu akan diselesaikan dengan restoratif justice. Yang jadi masalah kalau kasus hukum ini dilaksanakan oleh orang-orang penting ya, pejabat maupun artis, tentu pantauannya ya luar biasa. Padahal kalau misalnya orang biasa, orang nggak punya, itu sering kasusnya itu diselesaikan secara damai dengan restoratif justice, dan ini nggak terekspos. Namun kalau misalnya itu ada pejabat atau anak pejabat atau artis, itu selesai juga restoratif justice, untuk dikasih pembanding bahwa ini pasti kalau orang besar atau pejabat beda perlakuan. Jadi tidak demikian adanya, bahwa memang perintah untuk melakukan restoratif justice itu bukan hanya di kepolisian, namun juga ada di kejaksaan juga. Kalau memang kasus-kasus itu di bawah ancamannya 7 tahun, kemudian kasus bukan kasus yang berat, kerugian bisa diganti, kemudian tidak ada kata damai atau sepakat saling memaafkan, tentu kasus ini tidak perlu lagi diproses kepada pengadilan, karena intinya dari kedua belah pihak yang bersengketa atau berperkara ini sudah damai. Kalau damai sepakat itu berarti sudah ada keadilan ya. Tentu keadilan dan manfaat ini minimal sudah dicapai lah, walaupun harusnya ada 3, kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Namun setidak atau sekurang-kurangnya 2, manfaat maupun keadilan terpenuhi, itu untuk perkara. Nah, kembali tadi, bagaimana kok bisa beda gitu antara di tempat pengadilan yang lain, misalnya di Kabupaten A sama Kabupaten B, kok bisa beda? Ya tentu ini berbeda karena memang perangkat hukumnya, situasinya ya, orangnya, budayanya, penyidiknya, hakimnya, semuanya berbeda. Bahkan ini sama kasus, sama polisinya, sama
hakimnya sama jaksanya itu bisa juga beda karena kasusnya tadi mempunyai keunikan tersendiri ya, unik ya, masing-masing unik perkaranya. Jadi memang tidak bisa sama yang sepertinya kalau emang itu dibandingkan ini nyuri di Jawa Barat atau nyuri di Jawa Timur atau di NTT sana bisa beda-beda ya. Itu memang faktanya beda karena tadi disebabkan oleh berbagai multifaktor ya. Antara lain ya memang perangkat hukumnya, aturannya itu sendiri, kebudayaan sosial masyarakat ya. Kemudian juga aparatnya memang berbeda. Bukan sengaja untuk karena sesuatu hal, tapi memang itulah cara hukum bekerja, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Sehingga ini sering dikaitkan dengan permasalahan hukum, padahal ini fakta dipersidangkan tidak begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak mencapai atau tidak terpenuhi rasa keadilan? Tentu ada jalannya. Kalau emang itu di tingkat penyidikan, misalnya tidak merasa diperlakukan tidak adil oleh polisi, ditangkap atau ditahan, tentu ada jalurnya, yaitu dengan pra-peradilan ya, secara hukum bisa dilakukan gugatan, baik itu penetapan tersangka ya, penyidikan maupun penangkapan dan penahanan serta penyitaan. Bisa juga langsung melapor kepada kalau di tingkat Polres bisa ke Propam dan juga bagian pengawasan Itwasda. Tentu akan ditindaklanjuti. Kita ada Dumas terpadu untuk melayani masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Pasti akan ditindaklanjuti ya, sepanjang jelas laporannya disertai dengan minimal sekurang-kurangnya ada alat bukti lah, keterangan saksi maupun tambahan bukti lain lah, sehingga kita bisa melakukan penelusuran dari Paminal maupun dari Itwasda. Itu untuk di daerah Polres. Jadi kembali lagi memang beda kasus, tentu beda juga putusan, beda juga perlakuannya. Nah, secara umum perlakuan tetap sama, dilakukan pemeriksaan, dilakukan penuntutan dan persidangan. Untuk zaman saat ini tentu monitoring baik dari rekan-rekan media, kemudian masyarakat itu sendiri saling mengawasi, sehingga proses penyidikan itu semakin kesini ya, dibanding dulu semakin transparan ya, walaupun mungkin ada beberapa oknum yang masih belum profesional, masih mungkin arogan atau masih ada penyimpangan, tapi jalurnya untuk melakukan pengaduan ini sangat banyak untuk saat ini ya, sangat banyak. Bisa ke media, bisa ke sosial media, bisa melapor langsung kepada Dumas Presisi, bisa menulis surat kepada pimpinan penyidik itu. Jadi untuk masyarakat apabila merasa dijalimi, tentu kita harus melakukan perlawanan karena tidak boleh ada kejaliman. Ya, jalannya banyak sekali untuk bagaimana kita melawan perlakuan yang tidak adil, baik itu oleh aparat penegak hukum maupun aparat lainnya atau sesama masyarakat. Kalau itu diperlakukan tidak adil, tentu kita bisa melapor ke kantor polisi maupun ke tempat-tempat lain yang sudah disediakan. Ada LPSK, ada Komnas HAM, ada Ombudsman. Semua itu bertugas untuk membantu masyarakat supaya tidak diperlakukan dengan tidak adil. Jadi banyak sekali sarana supaya negara ini menyiapkan sarana untuk melindungi hak-hak warga negara. Jadi tidak usah terlalu khawatir ya. Tetap semangat ya. Apabila kita mendapat perlakuan, bisa dilaporkan kemana aja.
kantor polisi bisa, Komnas HAM, bisa ke LPSK kalau memang dia bersaksi, dan ke tempat-tempat ke media juga bisa ditindaklanjuti langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.